Baik, anak-anak, pertemuan kita kali ini akan melanjutkan tentang proses penyaringan yang terjadi pada ginjal. Mari kita belajar bersama-sama. Oke, kita akan lanjutkan yaitu ginjal dan proses penyaringan. Maksudnya apa saja yang bisa disaring di dalam ginjal ini, kemudian berpengaruh pada apa saja, kemudian bagaimana cara mengeluarkannya, hasil-hasil dari penyaringan tersebut. Sama-sama kita akan pelajari. Fungsi ginjal yang utama adalah menyaring darah. Ya, menyaring darah. Fungsi ginjal yang lainnya adalah pembentukan urin. Nah, pembentukan urin ini ada beberapa prosesnya, yaitu pertama melalui filtrasi, kemudian yang kedua reabsorpsi, kemudian augmentasi. Jadi ginjal itu akan melakukan 3 kegiatan ini adalah filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Kita bicarakan sekarang tahap filtrasi. Nah, pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus. Ya, jangan sampai salah, glomerulus. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah semakin tinggi sehingga mendorong air dan zat lain yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori menghasilkan urin. Nah, ini prosesnya karena didorong oleh darah tadi. Hasil penyaringan filtrat tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Itu yang dikeluarkan yang terkandung dalam urin. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman. Jadi sementara disimpan sebelum keluar di dalam kapsula Bowman. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Filtrat yang tertampung di kapsula Bowman disebut urin primer tadi yang sudah berada di dalam kapsula Bowman itu namanya urin primer, urin yang utama. Tahapan pembentukan urin primer disebut dengan tahapan filtrasi. Nah, ini sekarang. Ya. Jadi ini apa itu namanya? Ginjal kita. Jadi nanti ada tubulus, distal, ada proksimal, badan Malpighi, ini lengkung Henle, kemudian di glomerulus tadi disimpan dulu di kapsula Bowman. Urin itu disimpan dulu di sini. Ya, kemudian nanti akan dikeluarkan lewat mana? Nah, kita akan bicarakan dulu. Urin primer atau filtrasi terjadinya di sini, di kapsula Bowman. Berikutnya yang kedua adalah tahap reabsorpsi. Reabsorpsi, penyerapan kembali. Nah, urin primer masuk ke tubulus proksimal, maka terjadi proses penyerapan kembali. Zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut dengan tahap reabsorpsi. Berarti reabsorpsi itu penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh kita. Zat yang diperlukan tubuh itu apa saja, Bu? Ada glukosa, ada asam amino, ada ion kalium, diangkut ke dalam sel, kemudian ke kapiler darah, ke ginjal. Kemudian ada urea, tadi kan hasilnya ada urea juga. Urea hanya sedikit yang diserap. Jadi kita membutuhkan hanya sedikit urea. Cairan yang dihasilkan dalam proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Cairan yang dihasilkan, urin sekunder. Nah,
Ini di sini. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin yang memberi warna kuning pada urin. Jadi urin kita itu berwarna urin itu karena ada yang namanya urobilin. Kemudian kok pipis kita bau gitu. Itu yang memberikan namanya urea. Jadi anak-anak terkadang kan pipisnya sendiri bau habis maem misalnya pete. Nah, pipisnya kadang bau pete gitu ya. Ya, itu yang memberikan warna bau itu urea. Nah, kalau misalnya eh, jengkol bisa, itu kan juga pipisnya baunya seperti itu. Urin sekunder selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju tubulus distal. Nah, tadi dari tubulus proksimal nanti menuju melewat ini lengkung Henle ini, ya, lewat lengkung Henle ini akan menuju ke tubulus distal. Berikutnya tahap augmentasi. Urin sekunder selanjutnya mengalir ke lengkung Henle kemudian menuju tubulus distal. Pada tubulus distal terjadi penyerapan kembali. Nah, inilah terjadi proses augmentasi. Augmentasi adalah pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh, inilah yang disebut dengan urin sesungguhnya. Jadi urin sesungguhnya itu adalah urin sekunder yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh kita. Berikutnya, sistem dalam pembentukan urin. Urin yang terbentuk menuju kandung kemih yang merupakan tempat penampungan urin sementara. Jadi kalau ditanya di manakah tempat penampungan urin sementara, yaitu pada kandung kemih. Kandung kemih itu elastis, bisa menampung 0,5 liter urin kita. Proses pengeluaran urin karena tekanan di dalam kandung kemih, ada sinyal dari kandung kemih sudah penuh. Anak-anak itu kan tidak setiap saat kepingin pipis, tetapi pada saat-saat tertentu sudah mau pipis, bahwa sudah diberikan sinyal oleh otot-otot pada kandung kemih bahwa di kandung kemih ini sudah penuh, sudah nggak bisa menampung gitu ya. Jadi harus cepat anak-anak pipis gitu. Nah, ini di sini. Kan tadi terjadinya pada ginjal gitu kan. Pada ginjal tadi terjadi filtrasi, reabsorpsi, kemudian augmentasi. Nah, augmentasi ini urin sesungguhnya ini akan dialirkan melalui ureter. Nah, disimpan sementara di sini di kandung kemih. Kandung kemih ini. Nah, di sini ketika di kandung kemih ini sudah penuh, memberikan sinyal-sinyal ke kita bahwa kandung kemih itu sudah penuh. Kita mau pipis itu. Berarti kandung kemih kita sudah penuh, maka anak-anak harus pipis. Nggak boleh ditahan. Kalau pipisnya sering ditahan, bisa nanti menyebabkan apa? Penyakit. Ya. Nah, sinyal penuhnya kandung kemih memicu kontraksi otot perut dan otot kandung kemih. Penuhnya kandung kemih akibat kontraksi ini urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Nah, ini penuhnya maksudnya ya. Jadi ketika kandung kemih ini penuh, maka keluar melalui uretra. Jadi jangan sampai salah, ketika dari ginjal perjalanannya urin sesungguhnya tadi melewati ureter. Dari ureter ke kandung kemih. Jadi kalau ditanya ureter itu bisa yang menghubungkan antara ginjal dan kandung kemih. Kemudian disimpan sementara, kalau sudah penuh dikeluarkan lewat uretra. Ya. Nah, proses pembentukan urin. Nah, tadi kita mulai
mulai ada filtrasi. Tadi filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Filtrasi ini terjadi pada glomerulus di kapsula Bowman. Kemudian di tubulus contortus proximal terjadi reabsorpsi, penyerapan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian melewati lengkung Henle menuju ke tubulus contortus distal, tempat untuk augmentasi. Ya, jadi jangan sampai kebalik. Jadi ada filtrasi di glomerulus capsula Bowman, reabsorpsi tubulus contortus proximal, augmentasi tubulus contortus distal. Nah, sekarang ini anak-anak bisa untuk pengingat ya, bagaimana terbentuknya urin. Tahap pembentukan urin yang pertama adalah filtrasi nih, penyaringan tadi, tempatnya di glomerulus. Peristiwa terjadinya darah mengalir melalui glomerulus dan disaring. Zat yang disaring adalah sel darah dan protein. Hasilnya apa? Tadi urin primer, mengandung asam amino, glukosa, dan garam-garam. Kemudian reabsorpsi, penyerapan kembali, TKP, tubulus contortus proximal, penyerapan kembali glukosa, asam amino, dan garam mineral ke dalam darah. Hasilnya apa? Urin sekunder. Kemudian pembentukan yang ketiga adalah augmentasi, pewarnaan dan penambahan. Tempat terjadinya TKD, tubulus contortus distal. TKP sama TKD. Nah, peristiwa yang terjadi penambahan zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, ini urin yang sesungguhnya yang kita keluarkan. Jadi gampang tahapan-tahapannya ya, filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang penyaringan yang terjadi pada ginjal, sampai urin, sampai pengeluarannya. Salam sukses dan jumpa kembali besok. Terima kasih.